Ya. Jadi dilanjutkan ya. Eh, Ikan juga melakukan proses adaptasi dalam habitatnya dengan cara osmosis. Jadi ikan di air laut dan air tawar. Kita ketahui di air laut kadar garam itu sangat tinggi. Jadi konsentrasi air laut itu lebih pekat. Sehingga ikan yang hidup di air laut itu lebih banyak minum. Kenapa? Jadi untuk menyeimbangkan konsentrasi larutan dalam tubuhnya untuk memenuhi asupan air dalam tubuhnya. Jadi ikan di air laut itu banyak minum. Sedangkan ikan di air tawar itu lebih sedikit minum dan lebih banyak kencing. Nah, itu salah satu adaptasi dengan menggunakan peristiwa osmosis. Oke. Jadi contoh osmosis, kalian perhatikan kedua tabung ini. Oke, perhatikan dulu tabung yang Miss tunjukkan. Jadi tabung ini ada tabung pertama ada dua larutan. Misalkan ini adalah larutan A dan di sini adalah larutan B. Gambar yang warna merah ini, garis merah ini adalah selaput semi permeable. Jadi membran semi permeable. Oke. Larutan A, Miss berikan nama larutan A di sini. Jadi ini adalah larutan yang lebih encer. Jadi konsentrasi larutan zat pelarut itu lebih tinggi. Jadi Miss menggunakan kata konsentrasi larutan zat pelarut lebih tinggi. Jadi airnya yang lebih tinggi. Larutan A itu hipotonis. Jadi yang butiran kecil-kecil ini adalah zat terlarutnya. Contohnya kita pakai ini adalah molekul garam NaCl. Ya, jadi larutan A ini lebih encer, sifatnya hipotonis karena konsentrasi zat terlarutnya lebih sedikit, lebih rendah. Garamnya lebih sedikit daripada larutan di B. Larutan di B ini lebih pekat. Jadi sifatnya adalah hipertonis. Hipertonis. Jadi molekul zat terlarut lebih banyak, lebih tinggi daripada molekul zat pelarut airnya. Oke. Nah, apa yang terjadi apabila larutan ini dibatasi oleh membran semi permeable? Yang terjadi adalah peristiwa osmosis. Perhatikan kalimat pengertian dari osmosis. Perpindahan molekul zat pelarut. Jadi yang berpindah adalah airnya. Dari mana air itu pindah? Dari konsentrasi larutan yang lebih encer atau hipotonis. Yang mana lebih bersifat hipotonis larutan di sini? Yang hipotonis itu adalah yang lebih banyak airnya. Yang lebih banyak airnya adalah yang di A. Sehingga air di A akan pindah menuju larutan di B. Zat pelarut akan berpindah dari konsentrasi larutan yang lebih encer dari A pindah menuju konsentrasi yang lebih pekat atau hipertonis menuju ke B. Gambarnya akan menjadi seperti ini. Volume larutan yang di A akan berkurang. Kenapa? Karena air di A itu pindah ke B. Sehingga volume larutan di B itu naik. Jadi larutan
pada A dan B menjadi isotonis. Jadi konsentrasinya itu sama. Kepekatannya juga sama. Ini adalah peristiwa osmosis. Jadi ingat, yang pindah itu adalah airnya, bukan garamnya. Nah, contoh lain adalah pada sel hewan.